Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsama Yani. Saya dari program studi perbankan syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi dosen saya yaitu tentang analisis tingkat kesehatan bank. Yang dimana analisis tingkat kesehatan bank adalah kita akan menjelaskan materi dosen saya dari kelompok satu yang berjudul prinsip-prinsip sistem keuangan syariah, yang dimana sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsip kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan serta dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Adapun sistem-sistem keuangan syariah yang dikenangkan dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bagi hasil dalam kurung investasi murabahah. Di dalam buku Sistem Keuangan Syariah, Investasi Syariah oleh Muhammad Firdaus tahun 2005, pada prinsip bagi hasil investasi murabahah ini bahwa nasabah harus bersikap jujur, amanah, dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan. Yang kedua, prinsip penyertaan masyarakat. Di dalam buku Bank Syariah dari teori ke praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio tahun 2001, prinsip penyertaan modal musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, prinsip jual beli dalam kurung murabahah. Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah suatu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Yang keempat, prinsip sewa dan izar. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang diketahui dengan judul makalah dari kelompok 2 itu yaitu teori dan praktik perantara keuangan syariah, yang dimana pengertian perantara keuangan syariah atau finansial intermediari adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara uh, antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Yang kedua itu peran perantara keuangan syariah. Peran perantara keuangan syariah atau financial intermediary mempunyai sifat cakupan yang luas karena fungsinya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau non-bank. Adapun jenis-jenis lembaga perantara keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Yang termaksud dalam lembaga keuangan non syariah, yang pertama itu lembaga asuransi, yang kedua lembaga pasar modal syariah, yang ketiga lembaga pasar modal syariah, yang keempat lembaga pegadaian syariah, yang kelima lembaga dana pensiunan syariah, yang keenam lembaga wakaf, yang ketujuh baitul mal bertambir. Adapun kegiatan operasional perbankan syariah yaitu pertama itu penghimpunan dana, yang pertama itu al-wadiah, yang kedua giro, yang ketiga itu yang lembaga keuangan syariah non bank, yang pertama itu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan serapan dari kata asuransi Belanda, asuransi atau insurance dalam bahasa Inggris, yang dimana prinsip-prinsip asuransi syariah itu terdapat tolong menolong, kerjasama, kerelaan, amanah, keadilan, bebas riba, bebas darar, bebas menyisir. Yang kedua itu pasar modal syariah. Ini saya akan menjelaskan dari materi kelompok 3, yang dimana itu judul makalahnya tata kelola dalam sebuah perusahaan, yang dimana
sulit dipungkiri selama 10 tahun terakhir ini istilah government converted populer, tak hanya di populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Adapun tujuan penerapan GCG, tujuan penerapan GCG di perseorangan adalah satu, mendorong tercapainya kesinambungan usaha melakukan pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, intermediasi, serta kewajaran dan keselaraan. Yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Yang ketiga itu mendorong perseorangan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perseorangan bagi pemegang saham dengan tetap mendorong pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perseorangan. Cara menjelaskan materi resume saya dari kelompok 4 dengan tema pemangku kepentingan utama, di mana pemangku kepentingan utama menurut pendidikan kontemporer yang menyorot interaksi kompleks dari para pemangku kepentingan dan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sekarang dilihat sebagai stakeholder. Yang kedua, eksposur dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif yang berhubungan dengan efisiensi dalam suatu pemangkaian kegiatan, di mana di dalamnya termaksud plan, indikasi, penilaian, segmen, analisis, kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah akan kecil. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Perusahaan mengukur portofolio kredit untuk memberikan keyakinan kredit yang diberikan tidak terlalu terpusat pada suatu wilayah saja. Yang ketiga, metode sekuritas adalah tindakan yang menjual sebagian portofolio karena pada investor dalam bentuk surat berharga. Yang keempat, peran agunan. Yang dimaksud dengan peran agunan adalah aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil ahli ketika terjadi gagal bayar. Yang kelima, monitoring arus. Kas sebagai bank yang menilang tingkat gagal bayar yang fungsinya manajemen aset yang tepat, yaitu pisahkan rekening. Dua, lakukan tracking dan monitoring aset berkala. Yang ketiga itu atas namakan aset tertentu pada orang tertentu. Materi dari kelompok 5, yang dimana materi dari kelompok 5 itu ekspor dan manajemen risiko. Ekspor risiko dalam bisnis sering digunakan untuk menurunkan kemungkinan berbagai jenis kerugian untuk menentukan kerugian yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Yaitu lingkungan risiko, yang dimana lingkungan risiko itu terdapat risiko keuangan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko bunga, risiko tukar. Kita
masuk di yang kedua, yaitu risiko tata kelola, yang dimana terdapat risiko tata kelola itu terdapat risiko hukum, risiko industri, risiko transparansi, risiko reputasi, risiko operasional. Baik, terima kasih. Itulah hasil paparan materi resumi saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Salam cinta dari yang tercinta dan salam cinta dari yang tercipta untuk seluruh ciptaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.